unjuk gigi hantam KKB. Beberapa hari yang lalu, pasukan elit TNI melancarkan serangan bersenjata terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Puncak, Papua. 3 anggota mereka dikabarkan tewas. Samar-samar kita dengar reaksi keras dari pihak KKB. Alasan yang dipakai bersifat klise, pelanggaran HAM berat. Memang setiap kali pasukan keamanan kita diserang, disergap, dan tewas oleh kelompok pemberontak, tidak ada suara mengenai pelanggaran HAM. Sebaliknya, jika pihak kita yang diserang dan tewas, mereka termasuk negara asing, tidak pernah bicara tentang HAM. Kelompok LSM di dalam negeri juga tidak pernah angkat bendera HAM. Pertikaian bersenjata antara kelompok pemberontak di Papua dan pasukan keamanan sudah berlangsung puluhan tahun. Pemerintah RI yakin tujuan perjuangan mereka untuk menarik Papua dari NKRI dan membentuk negara sendiri yang merdeka. Pada 2015, saya berkesempatan mengikuti Lokakarya Workshop tentang keamanan internasional di Hawaii. Pesertanya sekitar 40 orang dari 35 negara. Dari Indonesia, hanya saya sendiri yang dikirim. Salah satu peserta berasal dari Fiji. Kami sempat berdiskusi tentang pergolakan di Papua, Fiji, dan beberapa negara kecil di Kepulauan Pasifik Barat. Selama ini cenderung pro mendukung kelompok Papua Merdeka. Suara mereka sering keras di forum-forum PBB. Satu saja pertanyaan saya kepada kawan peserta Lokakarya itu, apakah pemerintah Anda mendukung gerakan Papua Merdeka untuk merdeka lepas dari Republik Indonesia? Dia jawab tegas, tidak, kami tetap mendukung NKRI. Yang kami perjuangkan selama ini adalah pelanggaran HAM yang sering dilakukan oleh pasukan Indonesia terhadap kelompok sipil di Papua yang berjuang untuk menuntut hak-hak sipil mereka. Kebodohan KKB terbaca, aparat pertebal pasukan hingga patroli berskala besar. Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faizal Ramadhani mengatakan penanganan kelompok kriminal bersenjata KKB di 3 kabupaten di Papua, Pegunungan, dan Papua Tengah terus dilakukan. Diketahui KKB berulah di Kabupaten Enduga dan Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan, serta di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Faizal mengatakan aparat mempertebal pasukan di Yakuhimo dan melakukan patroli berskala tinggi di wilayah lainnya. Ada beberapa yang dilakukan penebalan seperti di Yakuhimo, akan tetapi di daerah lain kita melakukan insentivitas kegiatan untuk penjagaan, patroli maupun kegiatan patroli dengan skala tinggi, tutur Faizal di Mimika. Faizal menegaskan aparat keamanan dikatakan Faizal terus berusaha melakukan langkah antisipasi guna menghindari jatuhnya korban jiwa. Ini menjadi atensi kita untuk melakukan penjagaan dan meningkatkan kewaspadaan, walau sampai sekarang kita belum menemukan keterkaitan satu sama yang lainnya, kata dia. Lebih lanjut, Faizal menilai aksi KKB di 3 kabupaten tersebut tak memiliki keterkaitan meski terjadi dalam waktu yang berdekatan. Kesamaan dari aksi-aksi KKB itu, kata Faizal, adalah seluruhnya terjadi di wilayah pegunungan. Sampai sekarang kita tidak menemukan adanya keterkaitan di antara kejadian-kejadian yang terjadi. Ujarnya, aksi bersenjata di Kabupaten Enduga terjadi pada 7 Februari 2023. Saat itu, Eganus Kogoya dan kelompoknya melakukan aksi pembakaran terhadap pesawat milik Susi Air di lapangan terbang distrik Paro dan menyandera Kapten Phillips.
Mark Martens hingga saat ini. Kemudian situasi di Intan Jaya terjadi dua kali. Pertama pada 31 Januari 2023. Saat itu KKB melakukan aksi penembakan di dalam distrik Sugapa. Akibatnya satu orang warga mengalami luka tembak dan akhirnya dievakuasi ke RSUD Nabire. Lalu pada 7 Maret 2023, pesawat kargo PT Smart Aviation dan pesawat PT Dabi Air di Bandara Bilorai, Intan Jaya, Papua Tengah. Saat itu ada aksi penembakan yang menyebabkan kedua pesawat melakukan go around dan gagal mendarat. Situasi keamanan di Yakuimo terganggu sejak 1 Maret 2023. Saat itu Pratu LW gugur dan Dim 1715 Yakuimo Letkol Inf JV Ted Hall dan dua anggota mengalami luka tembak. Kemudian aksi penembakan kembali terjadi pada 8 Maret 2023. Dalam peristiwa tersebut IP 18 tahun dan VS 24 tahun tewas akibat luka tembak. Kapolda Papua Irjen D. Fakiri menduga pelaku penembakan adalah Yotam Wigange yang merupakan pecatan anggota TNI dan telah bergabung dengan Egyanus Kogoya. Pelakunya adalah Yotam Wigange atas perintah Egyanus, ujar Fahiri di Jayapura, Kamis 9 Maret 2023.